Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa kelas B. Saya hari ini membuat rekaman untuk menjelaskan bagaimana contoh penulisan paragraf dalam KTI, karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah itu kan kita ketahui bersama, macamnya ada banyak. Ada artikel ilmiah yang biasanya terbit di jurnal atau di majalah ilmiah, ada skripsi, tesis, disertasi, itu juga karya tulis ilmiah. Kemudian buku teks itu juga merupakan karya tulis ilmiah selama dia bukan novel. Nah, hari ini KTI yang akan kita buat adalah KTI yang formatnya umum, sama seperti makalah, sama seperti artikel untuk jurnal ilmiah. Jadi ada bagian pendahuluan, ada metode, ada hasil dan pembahasan, kemudian ada kesimpulan. Kenapa umum? Karena itu yang paling mudah untuk kita pakai mengaplikasikan atau menerapkan pengetahuan kita tentang paragraf-paragraf. Kemarin kan kita sudah belajar beberapa macam paragraf, di mana dari sekian banyak macam itu ada 4 jenis paragraf yang paling umum dipakai dalam tulisan ilmiah, yaitu paragraf argumentasi, kemudian eksposisi, narasi, dan deskripsi. Itu 4 jenis paragraf yang paling sering dipakai dalam tulisan ilmiah. Nah, formulir ini saya buat sebagai eh, lembar kerja bagi mahasiswa supaya bisa menuliskan paragraf-paragraf sesuai pada tempatnya. Sesuai pada tempatnya maksudnya paragraf argumentasi tempatnya ada di bagian pendahuluan. Paragraf narasi karena menceritakan langkah-langkah, maka letaknya ada di metode dan seterusnya. Oke, ini sebagai contoh ya. Nanti mahasiswa boleh menghapus ini, silahkan di delete kemudian diisi dengan versi mahasiswa sendiri. Ini hanya contoh saja. Seperti ini. Bagian pendahuluan kan berisi latar belakang atau alasan mengapa sebuah penelitian itu dilakukan. Alasannya apa? Keterangannya saya tulis di sini. Ini keterangannya. Nah, di bagian ini nanti diisi oleh mahasiswa. Silahkan tulis paragraf argumentasi versi mahasiswa sendiri. Bagian pendahuluan harus bisa menjelaskan urgensi atau alasan yang melatar belakangi pelaksanaan penelitian. Kalian mau meneliti dampak penggunaan gadget, alasannya apa? Itu contohnya. Kalian mau meneliti mental health atau kesehatan mental pada lansia misalkan, itu alasannya apa? Itu harus disebutkan. Nah, supaya alasan itu dapat tersusun secara logis ya, secara masuk akal, maka kalian perlu mengemukakan argumen atau pendapat berdasarkan data, berdasarkan pendapat pakar, berdasarkan teori tertentu atau berdasarkan penelitian orang lain. Nah, sebagai contoh, saya ingin melakukan penelitian tentang penyebab putus sekolah pada anak difabel usia SD. Argumentasi saya seperti ini. Saya ingin berargumen bahwa negara telah menjamin pendidikan yang kondusif untuk semua anak melalui undang-undang ini dan seterusnya. Jadi argumentasi saya adalah saya ingin mengatakan bahwa negara itu sebetulnya telah menjamin pendidikan yang kondusif untuk semua anak. Nah, data pendukungnya apa? Bahwa negara telah menjamin pendidikan yang kondusif. Data pendukungnya ya Undang-Undang Nomor 20 Pasal 5 dan seterusnya, Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 dan seterusnya. Ini data pendukung. Nah, saya di paragraf ini juga punya data pendukung nih berupa hasil riset Miftahudin 2016 bla 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 dan seterusnya. Kemudian di sini ini juga merupakan data pendukung bukti pengalaman bersekolah Sobirin dan Tio. Sobirin dan Tio itu di sini. Mana tadi Sobirin? Ini Sobirin, ini Tio. Jadi ini data pendukung, ini termasuk paragraf argumentasi. Ini juga paragraf argumentasi karena ada pendapat pakar, hasil penelitian orang lain. Jadi coba kalian tulis argumentasi kalian yang menggambarkan alasan kenapa kalian melakukan penelitian. Terserah kalian mau melakukan penelitian tentang apa, dampak penggunaan gadget bagi anak-anak,
karena mengganggu perkembangan bahasa misalkan. Dampak kesehatan mental pada anak remaja, penyebab adanya perilaku disruptif itu nakal. Anak-anak nakal kalau di kelas itu suka bandel, dinasihati nggak bisa, nah itu perilaku disruptif. Mau meneliti tentang itu boleh, silakan ya, siapkan aja argumentasinya dalam 2 atau 3 paragraf yang melatar belakangi, yang menjelaskan alasan kenapa kalian meneliti itu ditulis dengan paragraf argumentasi. Ini silahkan dihapus nanti, silahkan dihapus, kemudian tulis paragraf argumentasi versi kalian. Tulis paragraf argumentasi mengapa kalian melakukan penelitian itu. Gitu ya. Ini contohnya ada di sini, silahkan diperiksa alurnya. Kemudian ada tinjauan teori. Tinjauan teori dalam, kalau peneliti-peneliti yang sudah ahli, artinya sudah terbiasa membuat tulisan ilmiah, biasanya tinjauan teori ini digabung dengan pendahuluan bersama-sama dengan kajian pustaka. Nah, untuk pemula kita kan mau mempraktekkan bagaimana cara menulis paragraf eksposisi. Kita akan mengekspos, kita akan ngasih tahu, memperdalam wawasan pembaca. Maka yang harus kita tulis adalah definisi, konsep, atau klasifikasi tentang variabel yang mau kita teliti, tentang topik yang mau kita teliti. Misalkan yang mau kita teliti kan ini tadi, contoh saya, penyebab putus sekolah pada anak difabel. Maka yang perlu kita tulis ya putus sekolah, difabel, dan difabilitas pada anak usia SD. Jadi silahkan dijabarkan sesuai kebutuhan. Nah, untuk menuliskan paragraf eksposisi, kita mengekspos pengertian putus sekolah itu apa sih, faktor-faktor penyebab putus sekolah apa saja, alternatif penyelesaian putus sekolah sejauh ini bagaimana caranya, apakah dengan pemberian beasiswa itu bagi anak yang putus sekolah karena tidak mampu, tapi kalau anak yang putus sekolah karena difabel tentu akan berbeda caranya. Itu akan kita ekspos di sini di tinjauan teori. Kita juga perlu menjabarkan difabel, pengertian difabel itu apa, apakah difabel sama dengan cacat, dan seterusnya, itu perlu dijelaskan. Kemudian jenis difabel itu apa saja, ada tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunalaras, tunadaksa, wah banyak sekali macam-macam difabelnya, dan seterusnya. Difabilitas pada anak usia SD, ciri khas apa, dan seterusnya. Jadi seperlunya aja tinjauan teori ini. Kita hanya perlu mengekspos apa saja yang mau kita teliti. Kita kan mau meneliti penyebab putus sekolah, maka putus sekolah itu apa, difabel itu apa, harus dijelaskan di bagian kajian teori, di bagian tinjauan teori. Ini menggunakan paragraf eksposisi. Nah, di bagian metode, dalam KTI, metode menceritakan bagaimana sebuah penelitian dilakukan. Ini kata kuncinya, menceritakan bagaimana sebuah penelitian dilakukan. Bagian ini menceritakan bagaimana langkah-langkah step by step penelitian sejak data dikumpulkan sampai penarikan kesimpulan. Paragrafnya apa? Kalau langkah-langkah, kalau prosedur jelas itu adalah narasi. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada 5 anak difabel yang sudah putus sekolah dan orang tua dari masing-masing anak difabel tersebut. Hasil wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif. Prosedur analisis hasil wawancara secara kualitatif mengikuti prosedur yang diperkenalkan oleh Miles dan Haberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ini kan langkah-langkah penelitiannya sejak data dikumpulkan, ini sejak pengumpulan data sampai penarikan kesimpulan. Nah, nanti kalian kalau misalkan mau penelitiannya dengan angka, bermain dengan angka. Kalau ini kan bermain dengan kata-kata karena hasil wawancara. Kalau kalian bermain dengan angka, misalkan mau melakukan survei, maka nanti kan hasil penelitiannya dianalisis dengan Excel atau SPSS. Nanti di metodologi penelitian, mata kuliah metodologi penelitian akan kita bahas lagi itu tools dan alat-alat yang kita perlukan.
Misalkan yang paling sederhana adalah Excel, nanti akan ketemu, oh ternyata dari 100 orang yang disurvei, 5 diantaranya bla 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 dan seterusnya. Misalkan mau meneliti persepsi orang tua terhadap smartphone, misalkan seperti itu, maka kalian bisa menganalisis dengan statistik deskriptif yang sangat sederhana dengan Excel, sehingga nanti kita bisa ketemu kesimpulan ternyata dari 100 orang tua yang disurvei 36% punya persepsi positif terhadap penggunaan smartphone karena bisa dipakai untuk belajar, dipakai untuk komunikasi dan seterusnya. Sedangkan 64% sisanya punya persepsi negatif karena buang-buang waktu, karena membuat anak kecanduan game dan seterusnya. Itu eh, analisis-analisis data kuantitatif menggunakan Excel. Yang jelas di bagian ini kalian menulis paragraf narasi atau langkah-langkah penelitian, prosedurnya bagaimana. Nah, di bagian hasil dan pembahasan ini kita menuliskan hasil penelitian. Tadi kan di awal sudah ada argumentasi, kemudian ada eksposisi di tinjauan teori, ada narasi di bagian metode. Nah, di sini ada paragraf deskripsi. Coba kita lihat keterangannya sebagai petunjuk bagi mahasiswa. Bagian ini berisi deskripsi rinci. Ingat ya, deskripsi rinci itu berarti harus detail atas hasil penelitian. Jika dalam penelitiannya seorang peneliti ingin mencari tahu penyebab putus sekolah pada anak difabel usia SD, maka di bagian ini harus dijelaskan secara detail apa-apa saja yang menyebabkan anak difabel usia SD mengalami putus sekolah. Faktor-faktor penyebab tersebut harus menggambarkan sejelas mungkin dan seterang mungkin. Contohnya ada di sini. Bagi penyandang tunagrahita dan tunalaras, kecenderungan bla 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 dan seterusnya. Ini hasil yang sudah saya peroleh berdasarkan analisis data di metode. Saya juga menyajikan deskripsi dalam bentuk gambar seperti ini. Kalian boleh menggunakan dalam bentuk gambar juga. Mau menggunakan tabel boleh, mau menggunakan grafik boleh, diagram lingkaran, pie chart itu juga boleh, menggunakan diagram batang yang tinggi rendah gitu juga boleh. Yang jelas di sini harus mendeskripsikan hasil. Nah, terakhir bagian kesimpulan. Apa nih bagian kesimpulan paragrafnya? Apakah argumentasi, eksposisi, narasi, deskripsi? Kalau kesimpulan itu kan kita biasa menulis berdasarkan hasil penelitian yang sudah ditemukan, dapat disimpulkan bahwa bla 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 dan seterusnya. Nah, ada kata kunci berdasarkan hasil penelitian, berarti ada dasarnya dong. Ada datanya. Nah, kalau ada datanya, ada acuannya, berarti argumentasi. Kita kan punya pendapat, ini berarti pendapat kita berdasarkan apa yang sudah kita temukan. Pendapat kita didasarkan apa? Didasarkan apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah kita temukan. Maka kita tulis pakai gaya argumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dituliskan, susunlah argumentasi tentang intisari atau esensi dari apa yang sudah Anda temukan dalam hasil penelitian. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Hasil penelitian ini mengungkapkan faktor paling dominan penyebab putus sekolah pada anak difabel adalah respon sosial. Jadi ada ketunaan. Ketunaan itu ada tunarungu, tunagrahita, tunanetra, tunadaksa dan seterusnya. Nah, ternyata perbedaan difabilitas itu, ketunaan yang bermacam-macam itu juga mempengaruhi, tetapi pengaruhnya tidak begitu besar. Yang paling besar adalah respon sosial. Ini kesimpulan yang saya dapatkan. Ini sekaligus menunjukkan bahwa bla 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 dan seterusnya. Paragraf argumentasi. Oke, secara gamblang ini saya kasih panduan aja ya. Ini merupakan paragraf argumentasi. Ini argumentasi. Kemudian ini ditulis menggunakan gaya eksposisi. Kemudian ini ditulis menggunakan gaya narasi. Ini ditulis karena ini hasil dan pembahasan, ditulis dengan gaya deskripsi. Nah, ini ditulis dengan gaya argumentasi. Nah, silahkan isi formulir ini
kita kerjakan, kita tulis besok hari apa ya, hari Kamis, sedapatnya, sebisanya, walaupun cuma dapat satu paragraf nggak apa-apa, it's okay, itu sudah merupakan progres. Minggu depan akan kita cek lagi, kita tulis lagi. Jadi gitu ya. Formulir ini didapatnya dari mana, Pak? Didapatnya dari link yang ada di Google Drive. Linknya juga ini nanti videonya saya upload ke YouTube aja kalau gitu. Saya cantumkan di link deskripsi ya, di YouTube, di kolom deskripsi di bawahnya video itu kan ada deskripsinya. Saya taruh di situ linknya. Silakan di-download dan diisi ya. Ini dihapus aja nanti, silakan kalian isi dengan versi kalian sendiri. Baik, saya kira itu ya mahasiswa kelas B, mudah-mudahan berhasil. Ini bisa menjadi satu langkah ke depan bagi kita untuk mengenal tulisan ilmiah. Mahasiswa kan selain harus berpikir secara ilmiah, kita juga harus terbiasa untuk berkomunikasi secara ilmiah. Baik berkomunikasi secara lisan maupun secara tertulis. Ini saya di mata kuliah ini membiasakan untuk berkomunikasi secara ilmiah menggunakan ragam tulis. Baik, saya kira itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum jelas, silahkan ditanyakan ke saya lewat WhatsApp. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.